teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Edina Bernardini Harjo. Aku akan menemani kalian dalam belajar dengan bootcamp desain with Figma. Oke, kita akan mulai dengan pengenalan Figma. Jadi, apa sih itu Figma? Jadi, Figma adalah software yang bisa kalian gunakan untuk mendesain suatu produk. Sebenarnya Figma itu fleksibel ya teman-teman. Dia tuh lebih terkenalnya pada saat waktu itu untuk pembuatan UI UX gitu untuk website ataupun aplikasi. Cuman Figma juga bisa digunakan untuk mendesain produk dalam bentuk feeds IG ataupun kebutuhan desain sosial media lainnya gitu. Kita akan fokus ngebahas cara desain di Figma untuk desain seperti feeds Instagram ya. Oke, ini di sini udah kelihatan ya teman-teman. Kalau misalnya ketika kalian udah login dan kalian eh, buka aplikasi Figma, pertama kali itu yang muncul akan seperti ini. Ini homepage-nya Figma. Jadi di Figma itu kita akan mempelajari eh, homepage-nya dulu ya. Nah, jadi di sini ada recent. Kalian bisa lihat kayak recently view-nya, share files, share project gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau, istilahnya ini draft kalian gitu, desain-desain apa aja yang eh, udah kalian buka itu akan terlihat di dashboard ini ya. Oke, terus di sini juga ada ini ya, start eh, project itu. Misalnya kalian mau start ini ya, kalian tinggal start aja tuh kayak gini. Nanti dia langsung muncul. Oke, terus di sini juga ada pilihannya gitu. New design file, new Jamboard, dan lain-lainnya. Ini kalau kalian mau import mungkin di luar dari Figma itu bisa. Nah, ini untuk bagian desainnya. Ini ada trashnya juga. Terus di pojok sini ada yang namanya Explore Community. Apa sih kak itu Explore Community? Nah, jadi di Figma itu dia selain untuk dia nyediain untuk mendesain, dia juga eh, punya nih beberapa kayak template kalian gitu dalam mendesain gitu. Nah, ini ada pilihannya. Nah, eh, di Figma juga ada namanya plugins dan pluginsnya di Figma itu banyak banget teman-teman dan itu menurut aku dia membantu banget kalian untuk ngedesain gitu loh. Nanti kita akan pelajari beberapa pluginsnya ya untuk di Figma ini sendiri. Jadi di sini ada pilihannya untuk kebutuhannya, tapi nanti di uh, artboardnya juga ada kok untuk pilihan nambahin pluginnya. Jadi kalian nggak perlu nambahin di sini, cuman kalian bisa lihat-lihat di sini dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke uh, artboardnya. Jadi kalau kalian mau bikin artboardnya, kalian tinggal pencet new design file. Pencet yang ini, pencet yang ini. Ntar munculnya akan kayak gini. Aku ini pencet yang udah ada aja ya. Ini akan kayak gini. Aku akan jelasin ya satu-satu. Nah, sebenarnya untuk si artboardnya tuh dia luas banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa fleksibel gitu untuk mendesain. Aku akan jelasin di bagian sidebar kiri dulu. Dari sini ada file, ada aset. Nah, kalau aset itu sebenarnya ini digunakan untuk yang desain UI UX gitu. Jadi ini nggak terlalu kita gunakan nanti ya. Kita akan fokus ke file dulu. Jadi di sini ada page. Nah, jadi untuk page itu
untuk membedakan jenis desain yang kalian akan desain di satu file project ini, satu file project ini. Misal aku mau ngedesain kebutuhan suatu perusahaan, aku mau desain feeds IG dan eh, story-nya, terus udah gitu sama reels-nya. Aku bisa nambahin di sini. Misal di sini aku tambah desain feeds, terus aku tambah lagi desain story. Nah, lebih kayak gitu ya untuk landing page ini. Tapi sebenarnya kalian bisa untuk di satu page aja tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ini mungkin lebih biar memudahkan aja ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke layers, layers, layers pen. Nah, di sini itu akan terlihat nih kayak eh, objek-objek apa aja yang udah ditambahin dan udah didesain sama kalian. Itu juga kalau misalnya kalian mau ubah, itu bisa banget. Bisa kali bisa bisa kalian ubah. Misal nih, misalkan mau ubah ini kan tuh bisa ada cari di sini gitu. Itu dari mana sih gitu. Nah, kalau kalian mau edit atau ubah, bisa kalian cari di sini. Kalau kalian mau ngelok, di sini bisa, gitu ya. Oke, terus ada juga salah satu yang penting juga harus kalian pelajari yaitu toolbar. Jadi di sini, di bawah ini adalah disebut toolbar. Di sini ada move tool, ada hand tool, ada scale, terus ada frame, ada section, slice, ini ada shape tool, image, dan lain-lainnya, line, arrow, ellipse. Terus ini ada pen tool, di pen tool juga ada pencil tool, ada text tool, ada comment, dan ini untuk kalian cari yang tadi aku bilang, kalian bisa cari plugins di sini. Tinggal kalian ketik aja gitu kebutuhan plugins kalian itu apa. Terus ini sebenarnya kalau yang eh, ini development ini tuh memang untuk pembuatan UI UX ya. Jadi kalian nggak usah eh, pencet itu karena itu nggak kita gunain. Oke. Nah, terus di sini sidebar kanan ini namanya panels properties. Dan ini bisa berubah ketika kalian pencet. Bisa kalian mau nambahin objek. Kalian mau nambahin objek nih. Kalian mau nambahin objek. Nah, kalau di bagian move tool, nah kalian bisa ubah dan bisa modif si rectangle ini. Kalian harus pencet move tool. Teman-teman di sini ada shortcutnya juga ya. Jadi kalian nggak usah. Kalau malas ngeklik, kalian bisa tinggal ini kayak move tool atau scale tool. Kan misal aku mau scale, udah tinggal kalian ketik K aja. Oke, kita akan balik ke move tool. Kita akan kita akan Oke, kita akan kembali ke move tool. Kita akan ngetik P. Ya, langsung dia langsung berubah ya. Kita ketik V. Nah, si rectangle ini bisa kalian ubah. Apa aja sih, Kak? Kalian bisa ubah warnanya, kalian bisa tambahin efek, dan lain-lainnya di sini tuh lengkap. Ini akan kita bahas nanti ya untuk penggunaan panel propertiesnya ini aku akan jelasin secara singkat dulu aja. Gitu aja kalau kalian mau mengubah memodifikasi objek kalian bisa di panel properties tapi sebelum itu kan klik move. Ini ada pilihannya. Gitu. Kalau misalnya ketik scale dia nggak bisa dimodif. Ini kayak cuman aturan scale itu kan ini untuk
ngatur memperkecil, memperbesar ukurannya gitu. Jadi kalian harus klik move tool. Oke, jadi ini untuk penggunaan move tool. Penggunaan move tool ini untuk memindahkan. Terus udah gitu untuk hand tool, dia itu kalau kalian mau, nah kalian mau cari, mau geser artboard kalian tanpa memindahkan satu pun objek, kalian pencetnya hand tool. Dan kalau untuk scale, dia itu fungsinya untuk memperkecil, memperbesar objek kalian. Kenapa? Kenapa aku bilang dia bisa memperkecil, membesar tanpa mengubah ukurannya? Karena berbeda ya dengan move tool. Kalau kalian coba pakai move tool untuk memperkecil, membesar, dia akan mengubah bentuknya. Tuh. Misalnya kamu mau ngecil aja nih, tapi aku ubah tuh. Tuh. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kamu mengubah suatu objek itu, kalian menggunakan scale. Biar dia nggak ngubah ukuran objek kalian. Oke. Dan kita lanjut ke frame tool. Nah, untuk di frame tool, ini tuh fungsinya untuk menambahkan artboard. Bisa nambah kalian. Nah, di sini, di panels property, ini tuh udah ada pilihannya teman-teman. Sebenarnya ini untuk yang sosial media ya. Kalau ada satu itu biasanya untuk penggunaan rancangan UI UX gitu. Nah, untuk sosial media udah disediain juga ya kayak Instagram post, story dan lain-lainnya. Misal aku mau Instagram post deh. Ya udah auto ada. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya kalian tadi kan aku jelasin sebenarnya kalian bisa nambahin beberapa desain di satu pages aja. Tapi kalian jangan lupa untuk rename. Kalian klik di sini, kalian ganti tulisan design page satu. Nah, saya edit kayak gini. Nah, biar kalian tahu nih, desain page yang pertama tuh yang desain page yang pertama tuh yang apa sih gitu. Kalian bisa rename si frame kalian itu. Nah, itu untuk fungsi frame-nya. Dan uh, section ini tuh fungsinya untuk mindahin objek. Misal di sini, anggaplah di sini ada objek lingkaran, kalian itu bisa mindahin. Bisa mindahin beberapa elemen dengan menggunakan background tanpa meninggalkan background itu sendiri. Nah, lebih seperti itu. Nah, untuk slice ini untuk memotong. Misal kalian mau ngambil satu objek aja sini. Misalnya di sini ada gambar objek lingkaran gitu. Kan tinggal klik di sini. Sesuaiin ya dengan garis merah ini. Ya udah, kalian pindahin di sini. Kalian terus kan, nah di sini. Nah, nanti kalian klik di sini. Kalian nanti bisa ekspor, download objek itu tanpa menggunakan desain utamanya gitu. Jadi misalnya kamu mau download elemennya aja nih, objeknya aja nih, bukan desainnya. Kalian bisa menggunakan slice. Kalian bisa potong dulu. Dan diklik, terus nanti kalian ke panel property, nanti ada pilihan export. Kalian bisa ekspor sesuai kebutuhan kalian. Oke, terus kita akan lanjut ke uh, shape tool. Di sini pilihannya teman-teman ada star, polygon, ellipse, round, line, rectangle. Kita akan bahas ini di video selanjutnya. Nah, benar banget untuk kalian yang mungkin pengen belajar dari shape tool dulu nih. Terus baru nanti nyicil menggunakan pen tool ini bermanfaat banget karena bisa kalian modif sesuai kebutuhan kalian gitu. Sini ada udah ada yang disediain sama Figma-nya dan kalian juga bisa import dari mungkin sumber lain kayak free pick gitu. Kalian bisa pakai image, tapi perlu digarisbawahi kalau misalnya kalian mau input suatu gambar, kalian harus pakai HV, HVG gitu untuk formatnya, format fotonya biar apa biar bisa diubah warnanya dan lain-lainnya di Figma gitu untuk gambarnya. Oke, kita lanjut ke pen tool. Di pen tool ini ada dua ya di dalam pen tool. Ada pen tool itu sendiri dan juga pencil tool. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pencil tool itu lebih untuk nge-sketch aja sih. Nanti kita akan lebih ngulik untuk pen toolsnya. Terus ada teks. Kalau teks ya kalian tinggal klik aja di objek yang kalian inginkan. Kalian tinggal ketik. Dan untuk mau modifnya sama kayak tadi di posisi kursornya itu ada di move dan bisa kalian ubah di panel properties. Gitu. Dan ini kalau untuk komen
Ini untuk komen desainnya teman-teman saya akan komen di sini. Ini misalnya kalau misalnya kalian kolaborasi dengan teman-teman kalian gitu kan, Figma itu bisa di-share ya filenya, yang bisa dikerjain dengan waktu bersamaan gitu. Figma tuh kelebihannya seperti itu sih teman-teman. Dia memudahkan kalian gitu. Nah, komen di sini untuk komen elemennya kalian bisa tambahin gitu. Lalu aku komen kayak gini. Udah, tinggal diklik. Dan nanti notif ini akan muncul di email kalian gitu. Email yang kalian gunain untuk login di Figma. Tuh. Nah, aku mau ngetik lagi deh. Kalian bisa mention juga ya tuh. Lebih mention, juga ada gambar juga. Mungkin kalau mau kalian mau masukin saran dengan gambar, kalian bisa tambah di sini. Oke, dan ini yang tadi udah aku jelasin untuk ini ada aset juga yang untuk kalian cari. Cuman ini untuk UI UX-nya. Nah, ini plugins. Ada plugins, teman-teman. Sini ada banyak banget. Jadi, Figma tuh banyak banget pluginsnya dan menurut aku berguna banget. Eh, tapi perlu digarisbawahi plugins di Figma itu ada yang bayar, ada yang gratis ya teman-teman. Jadi kalian bisa perhatiin yang gratis tuh yang mana gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat pengenalan Figma dengan fitur-fiturnya. Semoga kalian bisa paham dulu terkait Figma itu sendiri. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas lebih dalam apa sih itu Figma, bagaimana cara mendesain di Figma gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.